넌 이제부터 그 여자 이름으로 산다. Halo teman-teman, kali ini saya akan menceritakan alur film My Name yang merupakan salah satu film serial Netflix. Film ini akan menceritakan seorang perempuan bernama Jiwoo. Dia berambisi membalaskan dendam ayahnya yang dibunuh oleh seorang misterius yang ia saksikan sendiri. Ayahnya ditembak dan dibunuh di depan matanya sampai pada akhirnya ia bergabung dengan kelompok narkoba dengan tujuan untuk mengetahui dan membalaskan dendamnya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk langsung saja masuk ke alur ceritanya guys. Di awal film kita diperlihatkan aktor utama yang bernama Jiwoo. Dia ini merupakan seorang siswi SMA. Dia memiliki banyak penghargaan di bidang karate. Di sini ternyata Jiwoo tinggal di sebuah apartemen miliknya. Ia tinggal di apartemen seorang diri di sebuah kota. Hidupnya mulai berubah ketika ayahnya menjadi buronan polisi dengan kasus narkoba yang menjeratnya di setiap hari. Di depan apartemennya ia selalu diawasi oleh pihak kepolisian dan dibuntuti untuk menanyakan keberadaan ayahnya. Namun ia selalu tak memperdulikannya. 야, 아빠한테 전화하면 자수하라 그래. 어? Di sekolah, kabar dari ayahnya yang telah menjadi buronan nasional membuatnya selalu mendapat bully dan dijauhi oleh seluruh teman-temannya. Bahkan di bangkunya tertulis bahwa ia adalah seorang pecandu. Pihak polisi pun sampai ke sekolahnya guna untuk menyelidiki kasus ayahnya Jiwoo. Sehingga guru yang ada di sekolah tersebut memutuskan untuk memindahkannya ke sekolah lain. Di sini pihak sekolah beralasan bahwa banyak laporan dari wali atau orang tua murid yang mengkhawatirkan anak-anaknya ikut berteman dengan anak buronan nasional kasus narkoba. 내가 학부모들 항의 전화를 얼마나 받는지 아니? Di saat itu juga ayahnya mengirimkan pesan dan hadiah ulang tahun kepada Jiwoo. Namun ia sama sekali tidak menghiraukannya. Di dalam kelas, Jiwoo kembali mendapatkan bullying dengan menaruh sesuatu seperti sabu yang diletakkan di mejanya. Karena sudah mulai kesal dengan perlakuan mereka, akhirnya Jiwoo menghajar satu geng yang beranggotakan 3 orang itu sekaligus. Dan itu membuat suasana kelas itu menjadi kacau. Akibat dari kekacauan itu, akhirnya Jiwoo memutuskan keluar dari sekolah tersebut. Kesal dengan suasana pada hari itu, ia pun melampiaskannya kepada polisi yang selalu membuntutinya setiap hari. Dan ia pun dikejar sampai ia tiba di sebuah jembatan di pojok kota. Di jembatan itu, ia juga memandangi foto ayahnya dan mengingat kembali kilas balik kenangan dengan ayahnya. Setelah malam, ia pun kembali ke apartemennya tanpa menghiraukan polisi yang sering berjaga di depan tempat tinggalnya itu. Setelah tiba di depan apartemennya, ia melihat sebuah bingkisan kado ulang tahun yang dikirim oleh ayahnya. Karena ia tahu bahwa itu bingkisan dari ayahnya, ia pun langsung menendang kado itu. Di malam itu, tiba-tiba ada nomor telepon yang tidak dikenal menelponnya. Karena ia tahu bahwa itu pasti dari ayahnya, ia pun sengaja tidak mengangkatnya. Namun ayahnya terus menelpon Jiwoo dan pada akhirnya ia mengangkatnya. Ayahnya langsung mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jiwoo dan menanyakan bagaimana dengan kado yang dikirimnya. Karena kesal olehnya, Jiwoo langsung marah kepadanya karena ia sangat sulit dihubungi. Karena kekacauan yang dibuat oleh ayahnya, dalam keadaan itu ia bingung harus berbuat apa. 어떻게 얘기해? 전화도 거슬 거 없어. 뭘 하는지 하나도 모르는데. Ia meminta agar Jiwoo untuk sabar menunggunya, karena ia akan segera kembali jika masalah itu sudah dibereskannya. Karena kesal, Jiwoo mengatakan ia sudah menganggap ayahnya sudah meninggal dan menyuruhnya tidak usah kembali. Karena omongan itu, ayahnya pun menghidupkan kembali HP-nya dan melihat pesan yang dikirimkan Jiwoo kepadanya. Jiwoo mengungkapkan ia sudah 1 bulan lebih dibuntuti oleh polisi.
Akhirnya ayah Jiwo memutuskan untuk mendatangi apartemen miliknya dan meninggalkan anak buahnya. Sebelum masuk, ayah Jiwo langsung menghajar polisi yang sering berjaga di depan apartemen Jiwo. Di depan kamar Jiwo, ayahnya memanggil-manggilnya. Tiba-tiba ada pria yang mengenakan jaket datang dan kemudian menembak ayah Jiwo, dan kejadian itu disaksikan langsung oleh Jiwo di balik pintu kamar apartemennya. Di belakang pintu, Jiwo memanggil-manggil ayahnya dan berusaha membuka pintu itu. Namun ayahnya menahan pintu itu agar supaya tidak terbuka oleh Jiwo. Sebelum ayahnya terbunuh, ia mengatakan kepada pria misterius itu untuk tidak menyakiti putrinya. Di balik pintu itu, Jiwo menyaksikan ayahnya ditembak dan terbunuh di depan matanya. Dan di hari itu juga adalah hari ulang tahunnya. Di pemakaman ayahnya ada pria yang bernama Choi Mojin. Ia adalah gembong dan mafia narkoba. Sekaligus sahabat ayah Jiwo. Dengan sedih ia melepas kepergian sahabat satu-satunya. Sebelum proses kremasi dilakukan, Jiwo diminta untuk melihat ayahnya untuk terakhir kalinya. Terlihat bekas jahitan di dada ayahnya yang menunjukkan peluru itu mengenai jantung dari ayahnya. Di saat itu, Jiwo kembali mengingat kenangan indah bersama ayahnya di sebuah pantai. Di esok harinya, Jiwo mendatangi kantor polisi dan marah-marah karena proses investigasi kasus penembakan ayahnya ditutup oleh pihak kepolisian. Polisi beralasan kurangnya alat bukti. Polisi itu juga mengatakan yang menyebabkan ayahnya meninggal adalah Jiwo sendiri. Seketika itu pun ia mengingat kembali perkataannya pada malam itu kepada ayahnya. Karena polisi tidak bisa meneruskan kasus penembakan ayahnya, akhirnya Jiwo mendatangi Choi Mojin di markasnya, yaitu di sebuah bangunan yang berkedok hotel dan kasino. Di dalam sana, Jiwo juga melihat aktivitas dan pengemasan narkoba. Jiwo meminta Choi Mojin mencari dan menemukan pelaku penembakan ayahnya. Jika memang ia adalah sahabat dari ayahnya dan Jiwo sendiri yang akan membunuhnya. Karena melakukan pembunuhan bukanlah segampang yang Jiwo katakan, akhirnya Choi Mojin mengetes untuk membunuhnya. Karena Jiwo agak ragu-ragu, akhirnya Choi Mojin menampar dan mengusirnya. Di apartemennya, ia didatangi oleh seorang pria yang mengenakan jaket yang sama saat pembunuhan ayahnya. Karena takut, Jiwo tidak membukakan pintu pria itu. Dan saat pria itu sudah pergi, akhirnya Jiwo mulai memberanikan dirinya dan mengejarnya, tapi sayang pria itu sudah keburu pergi. Di sini, Jiwo melakukan pencarian sendiri berbekal dari foto kamera CCTV di apartemennya. Ia menyusuri gang-gang kecil di kawasan pecandu narkoba. Di brosur itu, siapapun yang mengenal dan mengetahui pria pembunuh ayahnya, maka akan diberikan imbalan 5 juta won. Tak sengaja, Choi Mojin melihat brosur yang disebarkan oleh Jiwo. Di malam itu juga, Jiwo menerima telepon dari seorang pria yang mengaku mengenali pria yang ada di brosurnya. Sebelum menemui pria itu, Jiwo membawa uang yang ia janjikan dan sebuah pisau. Akan tetapi, pria yang menelponnya adalah kelompok perampok yang hanya ingin mengambil uang si Jiwo. Jiwo dihajar sampai pingsan dan dibawa oleh kawasan perampok itu di sebuah garasi mobilnya. Tiba-tiba mobil itu berhenti dan di luar sana seperti ada sebuah keributan, dan ternyata Choi Mojin yang datang menyelamatkan Jiwo. Karena melihat tekad dan usaha Jiwo untuk balas dendam atas kematian ayahnya, maka ia mengatakan bahwa Jiwo harus belajar membunuh terlebih dahulu. Akhirnya Choi Mojin membawa Jiwo ke sebuah tempat di mana tempat itu adalah sebuah pelatihan untuk sindikat narkoba yang dimiliki Choi Mojin. Di dalam tempat itu ia diremehkan, bahkan aturan tempat itu
yang paling junior yang akan mengambil alih semua pekerjaan, seperti cuci piring dan beres-beres sebagainya. Lalu ia bertemu dengan seorang pria yang paling junior di tempat itu dan mengantarkannya ke kamarnya. Dan pria itu mengatakan bahwa ini adalah sebuah tempat pelatihan dan jika sudah naik level akan dipindahkan ke tempat lain yang ada di seberang tempat yang mereka tempati sekarang ini. Ia adalah satu-satunya perempuan di tempat itu. Ada seorang pria yang meledeknya dan berusaha melecehkannya. Karena kesal dengan perilaku pria itu, akhirnya Jiwo menghajarnya, namun pria itu terlalu kuat baginya. Untungnya kejadian itu dihentikan oleh pemimpin di tempat itu. 한번 주라. Di malam harinya, Jiwo berlatih keras dan tiba-tiba Choi Mojin datang kepadanya. Di sini Choi Mojin mengatakan kepada Jiwo, jangan menjadi seorang pemenang, tapi jadilah seorang pembunuh. Mojin lalu melatih Jiwo untuk menyerang di bagian-bagian sensitif lawan jika ingin menang di sebuah perkelahian. Dan saat itu Choi Mojin juga melatihnya bagaimana cara menyerang di bagian-bagian vital lawan. Hari demi hari, Jiwo terus melatih dirinya. Di sisi lain, Choi Mojin memperhatikan di sebuah kamera CCTV. Dan pada akhirnya ada sebuah kompetisi antar geng. Dan siapa pemenangnya akan mendapatkan cuti selama 1 minggu serta uang tunai 10 juta won. Di sini Jiwo juga ikut di pertarungan itu. Sampai pada akhirnya menyisakan satu pria. Namun berkat latihan dan menyerang di bagian-bagian sensitif lawan, Jiwo mampu bertahan dan akhirnya ia harus bertarung 1 lawan 1 dengan pria itu. Dan siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Kita lanjut di episode keduanya guys.